Guys, ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi agak lama tahun 2020. Tapi mungkin ada di antara kita yang belum pernah mendengar peristiwa ini. Nah, di depan saya mau ngomong apa ya, gini. Masalahnya si ibu ini motong suaminya si bapak ini, motong otongnya. Begini, apapun masalah dalam sebuah keluarga, yang jelas terkadang jalan terbaik untuk dua orang yang saling menyayangi itu adalah perpisahan. Jadi nggak perlulah ya dipotong si otong itu, kasihan lah ya. Eh, saya ceritakan dengan pelan-pelan karena banyak sekali masukan dari kawan-kawan agar saya itu kalau ngomongnya pelan-pelan biar bisa diterima. Oke, terima kasih untuk masukannya. Ini kebiasaan saya ya, jadi saya berusaha untuk merubahnya. Walaupun sulit saya akan berusaha agar apa yang saya omongkan nanti gampang diterima. Nah, berawal dari sini. Pasangan suami istri ini bernama Pak Halidi dan Ibu Lina. Nah, mereka itu sudah menikah, tapi tidak diketahui, saya tidak tahu, tidak dapat informasi tanggal berapa mereka menikah. Cuma pernikahan mereka itu dikasih 3 orang anak yang masih kecil. Nah, awalnya pernikahan mereka ini berjalan seperti biasa rumah tangga normal pada umumnya. Ada tanggung jawab, ada kebutuhan lahir, ada kebutuhan batin, saling menyayangi, dan sebagainya. Nah, ya seperti pengantin baru lah ya, baru jadi pengantin, saling menyayangi, kesandung sedikit hati-hati, lama-lama kan juga berubah. Lama-lama juga ngomongnya juga kasar dan sebagainya, mungkin seperti itu ya. Nah, tapi ini perubahan total dirasakan oleh Ibu Lina. Nah, Ibu Lina tidak lagi diberi nafkah lahir, juga tidak lagi diberi nafkah batin. Ini yang lebih menjengkelkan. Nah, itu kata Bu Lina, itu berawal dari ketika suaminya setelah mempelajari sebuah ilmu dari gurunya. Nah, setelah itulah sang suami ini tidak lagi bertanggung jawab, tidak lagi memberi nafkah lahir juga batin. Sebelumnya, Ibu Lina ini adalah seorang ibu rumah tangga, sedangkan suaminya itu bekerja sebagai pekerja lepas, dan mungkin karena pekerja lepas itu ya pemasukannya tidak bisa dipastikan sebulan itu berapa. Nah, setelah mengikuti ilmu itu, sikap suami Ibu Lina ini berubah. Sebagai wanita yang normal, jelas Ibu Lina selain nafkah lahir, nafkah batin juga butuh. Sering Ibu Lina ini memancing-mancing suaminya agar memberi nafkah batin dengan cara pakai pakaian yang sedikit bikin hoho gitu, biar terangsang, biar gini gitu ya. Ya itulah biar bisa nyelup gitu. Nah, tapi tidak juga dicelup. Nah, akhirnya Ibu Lina ini jengkel, sangat jengkel. Apalagi sesudah itu tidak lagi diberi nafkah lahir juga. Ini akan semakin membuat Ibu Lina ini jengkel. Nah, pada saat itu dimulai pada tanggal 24 April tahun 2020, Nah, tahun 2020 siang itu Ibu Lina ngobrol sama suaminya di ruang tamu. Saat itu anaknya dititipkan kepada tetangga, dan itu sengaja dititipkan oleh Bu Lina kepada tetangga agar mereka bisa saling romantis, agar bisa menikmati waktu berdua, syukur-syukur agar juga bisa wik-wik berdua sebagaimana rumah tangga pada umumnya. Mereka tidak diganggu oleh anak-anaknya, makanya itu dititipkan ke tetangga. Nah, pada saat itu Ibu Lina memancing suaminya, ngajak celup-celupan gitu ya, ngajak wik-wik gitu, terus ternyata suaminya nggak tertarik sama sekali. Suaminya nggak merespon sama sekali. Nah, ini yang membuat Ibu Lina ini semakin jengkel. Pergilah Ibu Lina ini ke dapur. Setelah pergi ke dapur, Ibu Lina ini mengambil pisau, menggorok leher suaminya hingga suaminya terjatuh dan meninggal dunia. Nah, bukan sampai di situ. Setelah itu, Ibu Lina dengan sendiri menyeret tubuh suaminya ke belakang rumah. Nah, di belakang rumah itu terjadi peristiwa lagi di mana si raseteng suaminya itu, biar isi otong itu dikeluarkan itu, dipotong itu lalu dibuang bersamaan dengan pisau yang dipakai motong tadi. Jadi pisau yang dipakai gorok lehernya tadi dipakai untuk motong si otong itu, dibuang. Nah, setelah itu Ibu Lina kembali lagi ke ruang tamu untuk membersihkan darah-darah di situ agar tidak ada cercak darah sehingga tidak ada orang yang curiga. Nah, sesudah itu
Ibu Lina pergi ke tempat tetangga dan bilang kepada tetangga-tetangga kalau suaminya tidak ada di rumah, kalau suaminya tidak ada di rumah ketika dia tidak melihat suaminya di rumah gitu maksudnya ya. Nah, Bu Lina ini mengajak tetangganya untuk mencari suaminya. Nah, para tetangga ini akhirnya mencari suaminya. Setelah mereka beramai-ramai mencari, Ibu Lina ini melihat tubuh suaminya yang di belakang rumah itu menjerit-jerit, histeris sambil sumpah serapah kepada siapa yang melakukan itu. Padahal yang melakukan adalah dia sendiri dan orang-orang itu tidak tahu kalau yang melakukan adalah Ibu Lina. Nah, setelah itu ada yang melapor ke polisi. Setelah itu polisi datang ke situ. Nah, mewawancarai Ibu Lina ini, menanyai Ibu Lina ini. Ibu Lina ini bilang, katanya ketika jam 8 pagi ke pasar, setelah itu melihat pulang tidak melihat suaminya setelah pulang dari pasar itu. Akhirnya ngasih tahu tetangga, katanya sih seperti itu. Nah, akhirnya polisi ini melakukan penyelidikan. Ditanyai semua, mencari bukti dan saksi-saksi. Di situ polisi menemukan pisau sebagai barang bukti, itu yang pertama. Nah, dalam hal ini status Ibu Lina masih sebagai saksi. Setelah itu Ibu Lina ditanya-tanya, ya itu tadi katanya baru jam 8 baru dari pasar, terus pulang tidak melihat suaminya. Terus polisi ini mencari saksi, mencari bukti, ditemukan pisau itu. Nah, akhirnya di pisau itu ternyata ditemukan hanya tes DNA tangan Bu Lina. Satu, hanya tangan Bu Lina, tes DNA-nya. Setelah itu polisi juga memintai keterangan beberapa saksi. Nah, di situ ternyata ada tetangga yang melihat sebelum kejadian itu, Ibu Lina dan suaminya ini ngobrol bersama di ruang tamu. Nah, ini yang menjadikan bukti lebih kuat. Nah, setelah itu akhirnya setelah bukti-bukti itu lengkap, polisi menangkap Ibu Lina ini, menjadikan Ibu Lina ini adalah tersangka. Jadi statusnya setelah saksi menjadi tersangka. Nah, disitulah Ibu Lina akhirnya mengakui kepada polisi bahwa dia itu benci kepada suaminya, tidak diberi nafkah lahir, tidak diberi nafkah batin setelah suaminya mempelajari sebuah ilmu tadi. Jadi nafkah lahir tidak dikasih, nafkah batin tidak dikasih. Akhirnya Ibu Lina ini benci kepada suaminya sehingga Ibu Lina ini melakukan hal seperti itu kepada suaminya. Nah, akhirnya setelah persidangan Ibu Lina divonis 12 tahun 6 bulan atas pembunuhan suaminya itu. Nah, itu tentu menjadi pelajaran ya. Jangan sampai kebencian kita itu, kemarahan kita itu membuat kerugian diri kita sendiri. Ya, menurut saya sih, yaitu lebih baik berpisah. Karena mungkin itu jalan yang terbaik daripada kalau kayak gini, ujung-ujungnya masalah. Ujung-ujungnya jadi berita kemana-mana. Walaupun saat ini itu adalah sudah menjadi masa lalu karena sudah tahun 2020 ya. Apapun yang sudah menjadi masa lalu itu sudah menjadi cerita. Tapi di awal sudah 3 kali ini saya bilang bahwa mungkin jalan terbaik untuk dua orang yang saling menyayangi adalah berpisah. Jangan melakukan hal yang konyol dengan kemarahan-kemarahan.